Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian fikih wanita. Yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang nifas dan hukum yang berkaitan dengan nifas. Sahabat-sahabat Fatayat serta pemirsa dimanapun berada, semoga masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan juga masih semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian nifas. Meskipun di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas, tapi nggak masalah ya, kita review kembali. Ya. Jadi nifas itu menurut bahasa itu berarti melahirkan. Sedangkan nifas menurut syara yaitu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Ini menurut pengertian menurut syara. Sedangkan darah itu bisa dikatakan sebagai darah nifas itu jika memenuhi 4 syarat berikut ini. Syarat yang pertama yaitu darah nifas keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun itu yang keluar baru berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Asalkan itu sudah dinyatakan oleh dokter atau dukun bayi bahwa itu adalah bakal janin. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan atau yang biasa disebut darah kontraksi itu tidak dihukumi nifas dan juga tidak dihukumi haid. Kecuali jika darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya. Jika darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka darah tersebut dihukumi sebagai haid. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan kemarin bahwa jika seorang wanita yang sedang hamil mengeluarkan darah dan mencapai 1 hari 1 malam, maka itu tetap dihukumi sebagai haid. Sedangkan syarat yang kedua yaitu darah nifas keluar sebelum selesainya masa 15 hari dari kosongnya rahim. Jadi syarat yang kedua ini keluarnya darah sesudah melahirkan dan tidak lebih dari 15 hari. Jika darah tersebut keluar setelah 15 hari dari melahirkan, maka itu tidak dihukumi sebagai nifas, tetapi dihukumi sebagai haid jika mencapai 1 hari 1 malam. Sedangkan syarat yang ketiga, antara darah nifas pertama dan kedua tidak diselani waktu minimal suci atau 15 hari. Jika terdapat jeda 15 hari atau lebih antara darah pertama dan darah kedua, maka darah yang kedua sudah tidak dihukumi sebagai nifas lagi, tetapi dihukumi sebagai haid. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan kemarin. Sedangkan syarat yang keempat yaitu darah yang keluar masih dalam lingkup 60 hari setelah melahirkan. Apabila setelah 60 hari wanita yang nifas tadi mengeluarkan darah walaupun sebentar, maka tidak dihukumi sebagai nifas. Lalu, jika darah tadi memenuhi syarat haid, yaitu mencapai 1 hari 1 malam, maka itu dihukumi sebagai haid. Jika tidak mencapai sehari semalam, maka dihukumi sebagai istihadah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa jika sudah melewati 60 hari, meskipun sucinya itu belum ada 15 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Jika sudah mencapai 1 hari 1 malam. Jadi jarak suci antara nifas dengan haid itu tidak harus 15 hari jika itu sudah melewati masa 60 hari. Dengan catatan di hari ke-60-nya itu dia benar-benar suci gitu, Bu. Jadi tidak dalam keadaan mengeluarkan darah. Jadi antara darah yang keluar sesudah 60 hari dengan yang sebelumnya itu nggak nyambung ya. Ada jeda suci yang melewati 60 harinya itu. Syaratnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu masa nifasnya. Masa nifas itu minimal 1 tetes. Sedangkan maksimalnya itu 60 hari. Dan umumnya nifas itu 40 hari. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa dia berkata, "Kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
arba'ina yauman. Jadi para wanita yang habis melahirkan pada zaman Nabi dulu itu biasanya mereka duduk di rumah atau berdiam di rumah, yang artinya maksudnya tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Itu selama 40 hari. Nah, hadis ini yang menjadi landasan bahwa umumnya nifas itu 40 hari. Oke. Selanjutnya, kapan dimulainya masa nifas? Nah, ini menurut qaul yang muktamad bahwa secara hukum nifas itu dimulai saat melihat darah keluar. Jadi, secara hukum dihukumi nifas itu sejak keluarnya darah sesudah melahirkan. Maka tidak dikatakan nifas sebelum ia mengeluarkan darah atau melihat darah. Sedangkan secara hitungan dimulai setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Artinya secara hitungan dimulai sejak melahirkan. Tetapi secara hukum itu dimulai sejak keluarnya darah. Contoh nih, contoh ada seorang perempuan, dia baru melahirkan. Kemudian dia nggak langsung keluar darah, dan dia mengeluarkan darah itu di hari ke-10 pasca melahirkan. Maka secara hukum dia mulai nifas di hari ke-10 itu. Tetapi secara hitungan dia sudah nifas selama 10 hari. Karena secara hitungan itu dihitung dari kosongnya rahim atau dari waktu dia melahirkan gitu. Dan ketika darahnya belum keluar, ya otomatis dia berlaku seperti halnya orang yang suci. Jika sesudah melahirkan dia nggak langsung keluar darah, otomatis dia harus langsung mandi wiladah, itu mandi suci, terus kemudian dia berlaku seperti layaknya orang suci. Dan jika dia mengeluarkan darah sebelum 15 hari, jadi sebelum melewati 15 hari dia mengeluarkan darah, maka darah itu dihukumi sebagai nifas. Nah, jika kok sudah melewati 15 hari baru mengeluarkan darah, maka itu sudah tidak dihukumi sebagai nifas, tetapi dihukumi sebagai haid. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, dan ini kaitannya dengan mandi wiladah ya. Mandi wiladah itu jika sesudah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, berarti tidak langsung nifas, maka dia mandi saat itu juga. Jadi habis melahirkan, terus ketika sudah pulih, terus mandi gitu. Tapi jika kok setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah nifas, maka dia mandinya nanti setelah nifasnya selesai. Jadi ketika nifasnya selesai itu dia mandinya dengan dua niat, dengan niat mandi wiladah dan niat mandi suci dari nifas gitu. Oke, lanjut, yaitu hukum darah nifas yang keluar secara terputus-putus. Ketika darah nifas itu keluar secara terputus-putus, jadi kadang keluar, kadang berhenti, maka kita harus melihat dua hal. Yang pertama, itu jika di antara dua darah nifas terdapat suci yang mencapai 15 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Sudah jelas ya, ini sudah diulang-ulang. Sedangkan yang kedua, jika masa suci di antara dua darah nifas tidak mencapai 15 hari, maka waktu keluarnya darah itu dihukumi nifas. Semua ulama sepakat nih, waktu keluarnya darah itu dihukumi nifas. Sedangkan masa suci di antara keduanya itu terdapat dua pendapat. Tetapi pendapat yang paling sahih itu masa suci di antara keduanya juga dihukumi sebagai nifas. Ini untuk kasusnya yang masih dalam rentang waktu 60 hari ya. Jadi jika masih dalam rentang waktu 60 hari dan jarak antara darah pertama dan kedua itu tidak mencapai 15 hari, maka keduanya dihukumi sebagai nifas. Oke. Selanjutnya itu hukum darah yang keluar melebihi masa maksimal nifas, yaitu 60 hari. Jadi setelah kita tahu bahwa masa maksimal nifas itu 60 hari, maka jika darah itu keluar lebih dari 60 hari, kita harus melihat nih, apakah ketika tepat hari ke-60 darah bersambung atau tidak dengan hari ke-61. Jika bersambung, jadi jika di hari ke-60 masih keluar darah terus nyambung sampai ke 61, 62, itu maka dia masuknya ke kategori mustahabah fin nifas, yang insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri. Tetapi jika tidak tersambung, jika di hari ke-60-nya dia suci,
Nah, jadi jika di hari ke-60 itu tidak ada darah, jadi nggak bersambung dengan hari ke-61 dan seterusnya, itu maka darah yang keluar setelahnya itu dihukumi sebagai darah haid jika mencapai 1 hari 1 malam. Karena ketika nifas melewati masa maksimal, jadi masa suci antara nifas dengan haid jika sudah melewati 60 hari itu tidak harus 15 hari. Yang penting ada waktu yang sebentar untuk dijadikan sebagai suci, pemisah antara darah nifas dan darah haidnya. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh kasus agar bisa lebih difahami ya. Contoh kasus yang pertama, ada seorang wanita yang nifas, kemudian mengeluarkan darah selama 20 hari. Kemudian berhenti. Nah, 10 hari kemudian keluar darah lagi 1 hari. Jadi ini ada seorang wanita habis melahirkan, keluar darah selama 20 hari, kemudian berhenti 10 hari, kemudian keluar darah lagi 1 hari. Maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya semua darah yang keluar itu dihukumi nifas. Karena dia masih dalam rentang waktu 60 hari. Dan jeda sucinya itu juga tidak mencapai 15 hari. Sedangkan jadi secara hitungan itu wanita ini dalam contoh ini itu nifas selama 31 hari gitu begitu. Sedangkan contoh yang kedua, ada seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah selama 30 hari. Kemudian berhenti 20 hari. Lalu keluar lagi selama 6 hari. Nah, maka darah yang pertama yang 30 hari itu dihukumi sebagai nifas. Sedangkan 20 hari waktu berhentinya itu dihukumi suci dan darah yang keluar setelahnya, darah yang kedua itu yang 6 hari itu dihukumi sebagai haid. Kenapa kok demikian? Karena ini masa sucinya sudah lebih dari 15 hari. Karena dalam contoh ini dia sucinya 20 hari. Jadi meskipun dia masih dalam rentang waktu 60 hari, jika jeda suci antara dua darah tersebut kok mencapai 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Begitu ya. Contoh yang ketiga, seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah selama 40 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Kemudian keluar darah lagi sampai 15 hari. Nah, ini kan 40 tambah 10, 50. 50 tambah 15 itu sudah 65. Nah, maka wanita ini itu mengeluarkan darah lebih dari 60 hari. Dan di hari ke-60-nya dia dalam posisi mengeluarkan darah. Artinya darahnya bersambung. Maka dalam contoh ini wanita tersebut masuk kategori mustahadah fin nifas. Begitu. Yang keempat, yaitu ada seorang wanita yang nifas mengeluarkan darah 50 hari. Kemudian berhenti 11 hari. Lalu keluar darah lagi 10 hari. Maka hukumnya yang 50 hari pertama, keluar darah yang pertama yang selama 50 hari itu dihukumi sebagai nifas. Sedangkan berhentinya 11 hari itu dihukumi suci. Sedangkan darah yang kedua, yaitu yang 10 hari, itu dihukumi sebagai haid. Karena itu sudah di luar rentang waktu 60 hari. Meskipun jeda masa sucinya baru 11 hari. Sebenarnya belum ada 15 hari. Tapi karena di sini kasusnya sudah melewati 60 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi sebagai haid. Karena memang suci antara nifas dan haid jika sudah melewati 60 hari itu tidak harus 15 hari. Yang penting ada jeda masa sucinya yang ketika melewati 60 harinya itu. Begitu ya. Insya Allah bisa difahami ya. Ya. Oke, untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.